dulu itu nek jagungan Bayen. Iya, iya. Tradisine itu mocopatan yang diwaca itu jenenge kitab Anbio. Contoh saja Pangkur. Nggih. Mingkar mingkuring angkara, ingat. Iya, iya. Akarono karan madisiwi. Kita ambil saja dua gotro ini aja. Nggih, nggih. Mingkar mingkuring angkara itu kan kita menghindar dari sifat angkara. Iya, betul, betul. Ketika kita akan mardisiwi, mulang bocah. Ketika si penembang mocopat itu rada ngerti musikalisasi dan tempo irama gending lompong keli, itu kan nanti bisa menyesuaikan, oh iki anu tak paske mlebune iki enteke neng ding. Selamat malam teman-teman Euforia Pusaka. Wah, ini kita ketemu lagi malam ini. Ini seperti cita-cita yang lama kami impikan baru tercapai malam ini, Pak Alim. Alhamdulillah. Jadi memang sudah lama kita merencanakan untuk mengundang jenengan gitu. Untuk kami mohon ya membagi ilmunya perihal kesenian mocopat gitu. Jadi kami mengundang Ki Ali Biono ini bukan semata-mata keinginan kami. Kami menerima masukan dari banyak pihak. Gitu. Kita tanya-tanya di Imogiri, yang paling jos, yang paling tepat untuk ngendikan soal mocopat ini siapa? Ternyata jenengan lah orangnya. Gitu. Sepenting apakah saya? Sepenting itu, Pak. Wilujeng dalu. Pak Ali Biono, sehat semua. Dalu, alhamdulillah, pangestune sehat. Aktivitas harian apa, Pak? Ya biasa, naik prai, kadang-kadang aku kan seneng berkebun, Oh, duwe tanduran gedang dan sebagainya, itu hobi. Area rumah? Di depan rumah, omah sing wetan. Nggih. Kok sing wetan ten pundi? Ya kan di omah loro tatoke. Oh, gitu. Nggih, nggih. Begini, Pak, bahwa teman-teman ini ingin sekali memahami banyak hal tentang kekayaan Imogiri di seni budayanya gitu. Kemudian mocopat ini adalah salah satu seni budaya kekayaan Imogiri yang sejauh ini kelihatannya ini geliatnya masih kita lihat gitu. Nah, mewakili teman-teman kita ingin menanyakan jane mocopat itu apa, Pak? Seindah apa sehingga teman-teman ini mungkin nanti siapa tahu teman-teman ada yang minat gitu. Begitu, Pak. Oke, tadi sebelum ke mocopat, Macan Imogiri itu dulu sudah dikenal sebagai gerbang budayanya Bantul lah. Ingat kita ketika tahun berapa itu Mas Jari sing jatir itu. Saya nabur gamelan pada itu. Itu pencanangan Imogiri menjadi gerbang budaya. Walaupun itu secara de facto. Secara SK-nya kita orang ono, tapi diakui. Karena memang di Imogiri selain sebagai sumbu filosofis, ingat itu keberadaan makam-makam Raja Mataram di Imogiri itu menjadikan Imogiri menjadi sumbu filosofis dan itu istimewa. Kita punya Imogiri istimewa karena dilalahnya atau dilalahnya oke potensi seni budaya sing nang Imogiri. Betul. Itu loh yang saya seneng itu. Plus banyak penggiat-penggiat seni budaya yang tak anggap ya peduli lah. Peduli. Wah, macam-macam mulai dari kerajinan, kesenian, kuliner, kesenian termasuk mocopat. Di Imogiri termasuk mocopat eksis loh. Di kecamatan punya grup. Kita punya grup. Kapan ini sekarang punya grup? Sudah lama itu, Pak. Sudah lama itu, dan dilalahnya Pak Nemunya oke sekali. Suka sekali dengan mocopat dan seneng ngripto. Wah, ngetop ini. Pak Nemu itu malah seneng saya. Pak Slamet. Iya, Pak Santoso. Kapan-kapan akan kita hadirkan? Nah, itu harus itu. Barbodo mungkin sudah diagendakan bagaimana Pak Slamet itu sebagai pengampu wilayah yang wilayahnya itu punya potensi seni.
monggo lah dieksplor seeksplornya Iya. gitu loh. Iya, iya. Men sebagai sebagai tak anggap tolak ukur lah. Betul, betul. Di samping banyak daerah lain yang juga potensial, tapi kita bangga lah punya Wonogiri itu. Nggih, leres. Sekarang ke Mocopat. Memang kalau kita ya supaya saya orang tua dan saat dhuwur-dhuwurku, kesenian Mocopat itu masih menjadi satu kesenian yang paling paling diminati dan paling familiar. Mocopat mereka. Untuk sing anak-anakku kita yurung. Nah, ini tujuan anak dewi iso mengenalkan Mocopat ke cah nom-nom itu. Betul. Yang tua-tua itu dulu sebelum nanti ke hal-hal yang menurut Mocopat. Dulu itu nek jagungan bayen. Iya. Tradisi nih itu Mocopatan. Yang dibaca itu jenenge kitab Anbiyo. Kitab Anbiyo sejarah para nabi. Nggih. Tembang itu. Dan tulisannya Arab gundul ya ora kuwi. Wah, iki bukune sak nang ndi ora ono. Nglarake jutek iki. Wah, sing duwe sapa iki men ya? Itu Mocopat. Jadi satu kesenian yang menjadi sangat familiar dan memang di Mocopat itu banyak sekali terkandung bermacam-macam pesan. Tidak sekedar itu sebagai nasihat-nasihat, tidak itu. Cerita-cerita wayang ada yang Mocopat itu banyak buku-buku atau kitab-kitab yang memuat tentang cerita wayang tapi Mocopat bentuknya. Ada kitab Arjuna Sosrobau tulisannya Jawa kabeh. Jawa ketik tapi bukan Jawa manuskrip. Itu. Kemudian di samping cerita nasihat ini yang terpenting. Ada Mocopat itu mantra loh iki. Mantra itu apa? Doa. Betul. Itu ada Kidung Sarira Ayu. Kidung ana sing muni Kidung Sari Ayu dan sebagainya. Sing padha sikik dhewe ana kidung rumek sok wengi. Itu kan butuh terakhir itu kan doa semua. Mantram semua. Jadi itu banyak sekali pupuh itu. Banyak sekali podo dalam satu pupuh. Dalam satu pupuh ada lebih dari 40 podo. Itu semua doa, mantram. Oh, satu tembang itu disebut podo, Pak ya. Satu tembang sak podo. Ya, sak bait. Yeah. Sak podo. Satu tembang Dandang Gula itu sak podo. Rombongan tembang Dandang Gula nganti entek itu satu pupuh. Oh, gitu tuh. Baru paham ini. Ya, kadang-kadang kan saya pikir satu tembang itu satu pupuh, bukan. Satu podo itu satu bait. Nek sak pupuh itu rangkaian beberapa bait yang itu ada rangkaiannya, kemudian itu satu motif tembang. Itu. Nanti nek ganti pupuh biasanya di tembang terakhir pupuh pertama itu ada sanepo pamane. Kepungkur pamane itu. Iya. Oh, berarti mau sekar pangkur. Itu satu pupuh. Itu mantram. Nah, ini ketika kita sudah mengetahui ternyata Mocopat itu kandungannya luar biasa. Yang banyak nasihat yang banyak. Semua ada nasihatnya. Misalnya kita contoh saja pangkur. Mingkar mingkuring angkara, ingat. Iya. Akarono karan madisiwi. Kita ambil saja dua gotol ini aja. Mingkar mingkuring angkara itu kan kita menghindar dari sifat angkara. Iya, betul. Ketika kita akan mardisiwi mulang bocah. Nah, di mulang bocah kan ada sendiri kudu menghilangkan rasa angkara toh. Mingkar ring angkara akarono karenan mardisiwi sebab karenan akarono iki sebab karenan iki saking senenge mardisiwi membimbing anak, mulang anak. Kita harus bisa menghilangkan sifat angkara itu. Kok arep mulang kok itu kok. Contoh saja itu.
Nggih, Di nggih. beberapa kandungan tembang Mojopat ternyata tidak hanya nasihat. Pertama cerita, kedua nasihat, ketiga mah ada mantrang. Kira-kira itu dulu hebatnya Mojopat. Untuk ini kan sayang sekali kalau tembang Mojopat ini tidak dikenal oleh anak-anak kita. Betul. Terutama ya wong Jawa lah. Wong Jawa. Iki asli kesenian Jawa kok iki. Nek nganti ra tepung ro Mojopat ya. Dulu ketika sak baraan saya isih sekolah zaman SD itu, Mojopat familiar. Iya. Ada tembang-tembang sing betul-betul iki nganti saiki ora iso lali. Mergane apa? Budino ditembangke itu. Wah. Tembang familiar itu justru malah satu pocong, dua gambuh, telu dandang gulo. Dandang gulo itu kan tembang Mojopat paling do tapi familiar. Karena apa? Karena permainan nadanya itu penak banget. Gampang cemantol, mudah dicerna. Akhirnya apa? Cemantol. Kalau saya seingat saya waktu SD itu pocong sama gambuh. Nah, itu paling familiar karena pertama sak podo ya ming patang lare. Nggih. Terus kadang-kadang ono cangkrimane ya ini tadi ya. Itu cangkriman. Pocong itu cangkriman ya. Cangkriman, banyak cangkrimane. Ini untuk menarik agar anak-anak zaman dulu plus kalau bisa sekarang itu tertarik karena penasaran dengan isi tembang. Cangkriman tuh iki. Seperti itu. Iya. Lah terus begini Pak, saya kan mengenal Mojopat ini SD dulu, sekitar kelas 4 lah saya baru kenal ini apa Mojopat. Waktu itu ya seperti yang saya atur kayak tadi, pocong sama gambuh yang suku penawak tuh itu panganan itu. Kemudian saya menjadi apa ya, lebih penasaran lagi ketika di Jadilan ini gitu. Ternyata Jadilan klasik gunake Mojopat gitu. Nah, kemudian begini Pak, saya kan memahami Mojopat ini seperti kidung, itu rangkaian nada yang bisa diisi dengan syair apapun gitu. Itu bagaimana menurut dengan? Oke, jadi saiki gandeng Mojopat itu salah satu apa ya? Salah satu tembang sing wong Jawa duwe. Karena tidak hanya Mojopat. Mojopat itu punya saudara tua ya. Yang saudara tua yang pertama adalah tembang tengahan. Saudara sing barep tembang gede. Nah itu. Sama-sama puisi tradisional Jawa. Cuma yang membedakan itu pertama adalah zamannya, kemudian yang kedua adalah aturan-aturannya, yang ketiga itu bahasa. Bahasa. Jadi tembang gede dulu sebelum Mojopat ada tembang gede. Walaupun sekarang tembang gede itu masih familiar untuk dimasukkan ke dalam kesenian pertama kerawitan, untuk bawa gending. Kemudian untuk suluk lagonek dalang, itu banyak tembang gede. Oh itu, ya. Jadi misalnya Retno Asmoro itu termasuk tembang gede. Ya, itu kan bahasanya kan beda. Oke, basa kunane, Jawa kunane. Oke. Seperti itu. Itu tidak hilang sekarang. Cuma kalah familiar dengan Mojopat. Karena Mojopat itu bisa di sembarang tempat. Kalau sekarang tembang gede yang masih ada cuma di ya gending-gending dan suluk-suluk dalang itu. Kemudian tembang tengahan itu juga masih ada sekarang, masih ada lah untuk apa ya, untuk girong-girong gending. Oh girong. Iya, itu juru temung, terus balabak. Untuk girong-girong gending ada 1-2 gending yang cakepan girongnya ambil dari tembang tengahan. Lah Mojopat ini lebih luas lagi. Neng gending ono. Sekarang gending-gending ladrang mulur, pangane ya, ladrang mulur itu pane pangkur ndawah. Pangkur ndawah Rama telu. Cakepan gironge
maca pat mangkur. Silahkan ambil mau yang mana. Gending-gending selain itu pan Asmarandono, mulur, dawah. Gironge maca pat Asmarandono. Ada. Paket. Iya, wis kawan itu. Sing paling luwes Kinanti. Rata-rata semua gending irama telu gironge Kinanti. Mulai saka nali kanira ing dalu dan sebagainya. Punapa Mirah Ingsun dan sebagainya. Untuk girong-girong gending irama telu, kendangan batang. Oh, gitu. Jadi eksis sekali maca pat itu di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Itu. Gitu loh. Terus ini secara harfiah, kan saya sering lihat tayangan di YouTube, sering lihat dari berbagai sumber maca pat ini kan ada yang mengatakan maca papat-papat, ada yang maca barang papat. Itu nak menurut jenengan dos pundi niku? Itu dhewe terus rada anu sih kayak rada jenius sithik ngomongnya jenenge etimologi. Wah. Iya, betul. Etimologi ki asal usul kata iki. Iya, betul. Wah, iki yo ngombe sik iki. Monggo. Jadi tafsir tentang kata maca pat itu ada macam-macam. Menurut etimologi memang maca pat, maca papat-papat. Contoh ini, bila ada satu gotro, tembang satu gotro, itu segotro itu terdiri dari beberapa wando, 12 misalnya, Bapak Pocong 4, ya. Dudu watu 4, dudu gunung, kebetulan 4 semua. Ini menurut yang maca papat-papat. Kalau dalam satu gotro itu ada 4 dan lebih dari 4, maka yang selebihnya ketoknya guguangan. Oh, ngoten. Iya. Guguangan. Artinya ketika saya mencoba membuat syair maca pat, sebenarnya ada ketentuan itu gitu yang harus sebaiknya saya pikirkan juga gitu, Pak. Ini menjadi perhatian para pangripta tembang. Pangripta tembang. Sebelum nanti ada tafsir lain. Karena ini tafsir maca pat ini tidak satu-satunya tafsir yang kita percayai. Karena ini pendapat. Betul. Masing-masing orang punya pendapat. Tokoh-tokoh maca pat di Bantul ini pernah mendebatkan itu, dan ini kalau diperdebatkan tidak ada selesainya, tidak akan rampung karena mereka punya versinya masing-masing dan nek padha dene kakune ora iso seperti itu. Padahal tafsir ini tidak perlu diperdebatkan. Tidak perlu diperdebatkan. Semua bagus. Ono sing maca kudu tepat. Oh, maca pat itu. Ada yang seperti itu. Tapi kan aku bantah. Wah, ketika zaman maca pat biyen teko ana iki kata tepat urung ana lho, Mbah. Betul. Itu lho, iki Mbah iki aku ngono. Oh iya ya, lah iya. Tepat kan kata-kata zaman sekarang bahasa Indonesia iya, serapan. Iya. Aneh ngene anu. Maca kudu limpat. Waduh. Oh, mengko meneh aku ngono. Lah lipat tulisannya kan LIMPAD, Mbah. Ngono lho. Lho kok iya to iki? Ya monggo lah. Ngene wae, Mbah. Jadi ini tidak perlu diperdebatkan. Cuma nek pangripta tembang itu kecuali beliau ahli dalam bahasa, itu nek wis ngerti pedotane itu, mungkin itu tembang hasil riptanan itu nek ditembangke lemedot gampang. Walaupun ngarep dhewe iki gotro sithik dhewe jumlah wanda itu 12. Iya. Tidak serta-merta 12 itu bagus, belum tentu. Iso lo bengkek ditembangke. Betul. Nah, maka harus mencermati tentang itu pedutan itu. Walaupun sungguh maca pat itu tidak ada pedutan, yang pedutan itu tembang gede. Oh. Iya. Ada pedutan. Tapi dengan etimologi maca pat tadi menolong kita. Untuk ketika kita mangripta tembang maca pat, itu bisa dipakai untuk acuan. Neng ditongko napasnya pedot seperti itu. Jadi tembangnya indah. Betul. Ling lagu kowe kepenak, Las-lasane penak. las-lasane cetha gitu loh. Jadi intinya tafsir itu tidak mutlak. Masing-masing kita punya tafsir sendiri-sendiri. Betul. Jadi punya tafsir.
punya sepuh punya tafsir, monggo lah. Akhirnya ketemu di sing penak yang betul itu loh. Tapi tidak perlu diperdebatkan, malu nanti gelut. Enggak. Sedulurannya mah pedot mergo Mocopat. Betul. Kira-kira betul. itu. Betul. Nah, saya ini kan senengannya gadok-gadok juga, Pak, atau hobi itu. Jadi kalau di Jatilan contohnya, Jatilan itu ada lompong keli di mana berhipungnya 4 kali, dingnya 1 kali. Nah itu kok ponggahno yo maca barang papat ki gadokane karo iki. Nah, saya sok kadang gadok-gadok ya seperti itu gitu. Termasuk warna-warna di Jatilan itu juga ya warna-warna 4 sedulur papat itu gitu. Saya sok gadok-gadok ya seperti itu gitu. Jadi indahnya di situ. Ketika si penembang Mocopat itu rada ngerti musikalisasi dan tempo irama gending lompong keli. Itu kan nanti bisa menyesuaikan, oh iki anu tak paske mlebune iki. Enteke neng ding. Lompong keli iki anu kok ya. 7:1. Pung ping 7 ding sekali. Oh, ngoten. Contohnya ini. Tung 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 karo kondangan ya. Nggih. Tentang ding tung ding tung jin tung tak tung tak tung tak. Oh, 41 ya? 41. Betul. 41. Jadi lebih pendek. Lebih pendek gotronya pung itu. Kita lebih bisa menyesuaikan Nggih. seberapa tempo kita nembang Mocopat disesuaikan dengan irama bendiradi sakjane. Tur walaupun ora iso, nek wong tua-tua saya ngerti kan sing penting iki lompong keli tembang masuk tibane gotro ora pas tim yo ora masalah. Ora masalah itu. Bagus-bagus saja. Iya, kalau menurut saya Mocopat ini luas. Luas, dia tidak upama nek ditinteng gamelan sing ora kuat nadane ya dia boleh ngangkat saka nada sesuai kemampuan. Luasnya di situ itu menurut saya. Itulah toleransi Mocopat. Tapi sakjane ya gandeng tembang Mocopat itu ono embel-embele patet. Misalnya Mocopat sekar pangkur apa laras selindru patet songo upamane. Ketika kita itu membicarakan patet dan selindru sakjane itu ora lepas saka gamelan. Karena pusat patet itu di gamelan. Nada maksudnya. Sakjane. Akhirnya ketika itu kita nembang Mocopat ditinting sike. Itu alangkah bagusnya. Oh, ngoten. Ning dilalae kan ring swara wong kan macem-macem. Beda-beda. Ono sing ngebas swara dhuwur tekan, ono sing dhuwur ndek ra tekan. Ya laras versinya Dek Nen. Aku songos meneh itu silakan. Sah-sah saja. Itu loh. Toleransi dengan di situ toleran. Jadi memang tidak ada kebakuan untuk dididik ora. Menurut kemampuannya nadanya rendah, nggak perlu didengar nggak apa-apa. Dan tidak semua grup Mocopat punya gamelan, punya gendera pada orang. Nah, akhirnya tanpa dindingan pun boleh. Itu di situ. Tolerannya Mocopat di situ. Jadi alangkah Mocopat itu kok ndenake banget iki. Gitu loh. Wes pokoknya menyesuaikan kemampuan. Menyesuaikan kemampuan betul, itu. Betul. Kemudian ini Pak, ini saya pikir ini pertanyaan saya ini adalah pertanyaan yang paling ditunggu teman-teman pusaka ini. Ada 11 tembang Mocopat. Konon itu perjalanan hidup manusia sejak dalam kandungan sampai akhir hayat itu. Memang mekaten. Itu memang filosofinya di situ. Jadi wong Jawa ki nek duwe karya itu rata-rata semua dihubungkan dengan filosofi siklus kehidupan manusia sejak lahir sampai tidak ada, sampai mati. Tidak hanya Mocopat, pagelaran wayang itu mulai dari kayon belum dijedol sampai tutup kayon itu juga perjalanan hidup manusia, apalagi Mocopat. Mocopat itu memang hebatnya
kakek moyang kita dulu itu ngripto tembang dan sebagainya, tapi tetap ada unsur filosofisnya. Itulah perbedaan karya-karya orang dulu yang penuh dengan prihatin dan full pengetahuan dengan segala apa ya, kemenepannya itu, dengan karya-karya tembang yang sekarang. Apa yang sekarang nggak bagus, tapi yang dulu itu rasa-rasanya kok aneh ya. Apa mbiyen iki gawe di ruang nganggo prihatin sebagainya, tapi dari segi filosofis memang betul-betul itu menggambarkan siklus kehidupan manusia, mulai lahir bahkan belum lahir sampai mati. Itu. Gitu. Jadi memang benar begitu ya. Saya percaya begitu. Saya pun percaya begitu, Pak. Karena di dalam suka judul-judulnya wis nduduke, oh ini memang urut ya aku. Urut ini. Mas Kumambang, ya, Micil, seperti itu kan urut itu. Kemudian secara harfiah, saya dulu sempat maturkan jenengan kayaknya, tapi sudah lama. Secara harfiah ini kan saya mencurigai sebenarnya. Mocopat ki mesti ciptaan saka jeron beteng dari dalam keraton gitu. Karena tembang-tembang mocopat ini menggunakan istilah-istilah bukan istilah rakyat jelata menurut saya. Ada Mas Kumambang, Mijil, Sinom itu dan seterusnya sampai Pocong. Itu pripun, Pak? Jadi saya juga mengamati, ternyata penamaan tembang itu tidak dibuka biak. Neng kok yang nganggu seperti Sasmito apa Saluko, dan kita harus mau memahami judul itu saja dan mau memahami terus percaya ternyata oh iya ini maksudnya itu. Maka tidak dikatakan tembang Mijil gambar ke bayi lahir terus tembangnya judulnya Bayen, enggak toh? Mijil. Wah itu loh. Jadi memang kalau ini ada orang yang mempunyai pendapat bahwa ini karya-karya dalam keraton, kemungkinan iya, karena tetapi mocopat ini pertama kali muncul ada yang berpendapat ketika akhir-akhir kerajaan Mojopahit, ketika para wali syiar dengan tembang mocopat. Makanya orang percaya bahwa tembang mocopat itu ada beberapa yang sing ngripto para wali. Karena dipakai untuk unsur syiar seperti itu. Dan kemudian seiring berjalan waktu, wali itu kan sing duwe mbiyen ratu to mbiyen itu. Iya. Wali itu sing duwe ratu. Mesti di lingkungan keraton, dan itu turun temurun. Itu loh. Bisa, tapi kok bisa bisa itu masyarakat tahu. Nah, wali itu kan selain di keraton kan juga langsung terjun ke masyarakat itu. Dan itu menjadi ilmu turun-temurun budaya tutur. Dulu itu mungkin juga budaya tulis kurang toh, budaya tutur. Dan itulah yang diturunkan ke anak keturunannya sampai sekarang. Tapi kemudian ketika zaman sudah modern, itu kan ada sekolahan yang di dalamnya itu mulang mocopat, sekolah seni. Ya, ada mocopat. Akhirnya disitulah, walaupun sekolah seni itu belum lama berdiri, tapi mempunyai peran besar, andil besar, mempopulerkan mocopat ke masyarakat secara langsung. Itulah bagusnya. Oke. Jadi ceritanya saya tuh pernah beberapa kali mencoba gitu membuat tembang mocopat. Itu beberapa kesempatan saya mencoba membuat itu. Dan itu asik, Pak. Nggawe tembang mocopat itu asik gitu. Cuman ya dengan keterbatasan kemampuan secara sastrawi, ya kan. Kemudian juga kurangnya pemahaman terhadap mocopat ini sendiri. Itu ya mungkin karya yang saya buat di mocopat itu masih kurang bagus lah gitu. Tapi secara kekaryaan itu asik, menyenangkan gitu. Artinya kemudian anak-anak muda sekarang ini
bisa loh mereka itu menuangkan kreativitas mereka bersastra, bertembang dengan penciptaan mocopat ini gitu. Nah, menurut jenengan ini yang harus diambil langkahnya apa ini untuk mocopat ini ke generasi muda? Ya, ini belum ada. Yang ada masih lomba nembang mocopat ya. Nembang ya, saya pernah ikut 1 kali. Masih. Tapi untuk yang Repto ini memang belum ada. Dan ini menjadi menarik. Jadi menarik. Apakah hal ini harus dilakukan oleh instansi? Pak Groyo, Rayo. ALD gawe iso itu. Iya, iya. Dengan hadiah apa? Sandu ini. Ini lebih baik nek untuk kalangan anak-anak yang notabene belum kenal, paling tidak ono workshop kecil-kecilan tentang bagaimana atau caranya gawe tembang mocopat, aturannya apa wae. Ono guru gotro, guru wilangan, guru lagu, telu ini gue patokan. Terus dimodali dengan penguasaan kosakata Jawa sing lumayan apik. Jadilah tak dadine nunggu. Apapun karya mereka saya anggap bagus nanti. Tapi saya akui memang sebaiknya memang orang banyak membaca, terutama teks bahasa Jawa, sehingga orang akan punya bayangan yang lebih lebar gitu ketika menciptakan tembang-tembang ini. Itulah tantangan kita ketika budaya baca itu sekarang saya anggap agak menurun karena kalah karo kebudayaan modern sing tidak perlu baca. Tapi apapun itu, baca adalah menambah ilmu pengetahuan dan wawasan itu dengan cara membaca. Hanya itu. Kalau di Imogiri ini pripun Pak? Ada saran buatan dari jenengan supaya lebih dikenal ke generasi muda gitu mocopat ini? Ya kelompok-kelompok mocopat ada banyak, tapi kegiatannya itu saja. Misalnya latihan seminggu pisan, latihan selapanan dan itu. Kemudian saya mengamati latihannya juga kok. Latihannya itu ya cuma nembang dengan apa ya? Dengan kesenangannya dewi. Ketika saya dan teman-teman dukuh itu dulu mentekuni Somoratri yang sekarang rada vakum. Itu saya punya tradisi lain dengan mocopat lainnya, dengan kelompok mocopat lainnya. Jadi saya senang ketika mereka sudah kita beri satu sampel tembang yang nanti dilakukan, terus kita kupas bersama. Satu podo itu maksudnya apa toh? Tembung itu tegasnya apa? Ini kan lebih asik. Artinya ketika kita itu melafalkan atau mengucapkan satu gotro, kita tidak tahu artinya. Beda dengan kalau kita ngerti maksudnya. Betul, betul. Itu yang jadi salah satu kriteria penilaian juga ketika lomba mocopat waktu itu saya ikut. Ya, begitu. Oke. Nah ini kan jadi satu apa ya? Jadi belum lama ini saya ketemu seorang teman gitu. Jadi mengenal seni budaya itu ibarat kita menarik busur panah, ngeten Pak. Semakin jauh kita menarik ini nanti akan semakin larinya semakin jauh dan tepat gitu. Maksud saya menarik busur ini adalah semakin jauh kita ke belakang mengenali nilai seni budaya itu semakin presisi kita akan melangkah ke depan gitu. Jadi memang kehadiran jenengan malam ini meskipun masih gambaran secara umum, kita ingin ini bisa jadi motivasi bagi teman-teman Imogiri khususnya melalui Euforia Pusaka ini untuk lebih mengenali potensi nilai seni budaya kita gitu. Mungkin itu dulu Pak untuk malam ini. Jadi ini nggak cukup untuk satu pertemuan Pak. Terima kasih sudah diundang loh. Wah. Kita merencanakan untuk membahas satu persatu tembang mocopat ini bersama jenengan lagi di lain kesempatan gitu. Tapi yang perlu dicatat, saya bukan ahli mocopat. Ya. Setahu saya tentang pengetahuan mocopat, eman-eman orang disampaikan. Betul, betul. Itu loh. Betul. Nenek Torombien kan sampaikan kepada apa? Walaupun satu ayat Nenek Torombien itu, iki yo apa duwene disampaikan. Betul. Ngono lho. Karo awake dhewe golek referensi meneh
menarik busur panah Kuat mungkin. sekuat-kuatnya Iya. untuk memperkaya wawasan tentang mocopat. Betul. Seperti itu. Nggih. Oke teman-teman Euforia Pusaka, menarik perbincangan kita malam ini perihal mocopat. Ini belum apa-apa, ini baru kulitnya ini teman-teman. Jenengan kalau nanti ikuti perbincangan kami selanjutnya akan banyak ilmu yang jauh lebih menarik gitu, dan itu ya bisa jadi renungan untuk kita semua gitu, bahwa Imogiri ini memang kaya tenan tentang seni budaya terutama mocopat ini. Dan Euforia Pusaka juga merasa berbangga bisa ketemu Ki Alibiono, ini penggerak Somorati di Kalurahan Siharjo gitu. Luar biasa, kita sudah lihat beberapa kali episode Somoratri YouTube dan itu patut kita ambil spiritnya. Baik teman-teman, cukup untuk malam ini. Terima kasih masih membersamai kami. Rahayu Seni Budaya Imogiri, Rahayu Seni Budaya Ngayuk Jakarta Diningrat, Rahayu Seni Budaya Indonesia. Selamat malam. Salam budaya. Salam budaya.